Yohanes pasal 6. Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Ayat 1, sesudah semua ini, Yesus menyeberang laut Galilea, yaitu laut Tiberias. Maka orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengikut dia, sebab mereka melihat mukjizat-mukjizatnya yang dilakukannya atas mereka yang sakit. Dan Yesus pun naiklah ke atas sebuah gunung, lalu duduklah ia di sana bersama dengan murid-muridnya. Dan Paskah, yaitu hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus mengangkat matanya, dan melihat kerumunan orang banyak yang besar datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Kemanakah kita akan membeli roti, supaya orang-orang ini dapat makan?" Maka ini dikatakannya untuk menguji dia, karena ia sendiri mengetahui apa yang akan diperbuatnya. Filipus menjawab kepadanya, "Roti seharga 200 dinar pun tidak cukup bagi mereka, sekalipun setiap orang dari mereka hanya mendapat sedikit saja." Seorang dari muridnya, Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak laki-laki yang mempunyai 5 ketul roti jelai dan 2 ikan kecil, tetapi apa artinya bagi orang sebanyak ini?" Maka berkatalah Yesus, "Suruhlah orang-orang ini duduk." Di tempat itu ada banyak rumput, lalu duduklah orang-orang laki itu, jumlahnya kira-kira 5.000 orang laki-laki. Kemudian Yesus pun mengambil roti itu, dan sesudah ia mengucap syukur, lalu ia membagi-bagikannya kepada murid-muridnya, dan murid-murid itu kepada sekalian orang yang duduk, dan demikianlah juga dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang tersisa, supaya tidak ada yang terbuang." Lalu mereka pun mengumpulkannya, dan mengisi 12 bakul dengan potongan-potongan yang berasal dari 5 ketul roti jelai, yaitu yang tersisa dari mereka yang sudah makan itu. Dan orang-orang itu, ketika melihat mukjizat yang diperbuat Yesus, berkata, "Sesungguhnya inilah nabi yang akan datang ke dalam dunia ini." Sebab itu, ketika Yesus mengetahui bahwa mereka hendak datang mengambil dia dengan paksa, untuk menjadikannya raja, undurlah ia pula ke gunung seorang dirinya. Yesus berjalan di atas air. Ayat 16, dan ketika petang tiba, murid-muridnya pun turunlah ke laut. Lalu masuk ke dalam sebuah perahu, dan menyeberang laut itu menuju Kapernaum, dan waktu itu hari sudah gelap, tetapi Yesus belum datang kepada mereka. Maka laut pun bangkitlah oleh sebab angin besar yang bertiup. Setelah mereka berdayung kira-kira 25 atau 30 stadion, mereka melihat Yesus sedang berjalan di atas laut, mendekati perahu itu, maka takutlah mereka itu. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Inilah aku, jangan takut." Lalu mereka mau menerima dia ke dalam perahu, dan tiba-tiba perahu itu sampai di daratan yang mereka tuju. Orang banyak mencari Yesus. Ayat 22, pada keesokan harinya, orang banyak yang berdiri di seberang laut itu, melihat bahwa di situ tidak ada perahu yang lain, kecuali satu yang sudah dinaiki murid-muridnya, dan Yesus juga tidak naik ke dalam perahu bersama dengan murid-muridnya, tetapi murid-muridnya pergi sendiri. Namun datanglah perahu-perahu lain dari Tiberias, mendekat ke sana, ke tempat di mana mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucap syukur. Sebab itu ketika orang banyak itu melihat, bahwa Yesus maupun murid-muridnya juga tidak ada di sana, mereka pun naiklah ke dalam perahu-perahu itu lalu pergi ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Roti hidup di sinagoga Kapernaum. Ayat 25, dan ketika mereka sudah menemukan dia di seberang laut itu, berkatalah mereka kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka dan berkata, "Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku, bukan sebab kamu melihat tanda-tanda ajaib, tetapi sebab kamu makan roti sampai kenyang. Janganlah bekerja untuk makanan yang akan binasa, tetapi untuk makanan yang tahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Putra Manusia kepadamu, karena dialah yang sudah dimeteraikan oleh Allah Bapa." Lalu mereka berkata kepadanya, "Apakah yang patut kami perbuat,
supaya kami dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah?" Yesus menjawab dan berkata kepada mereka, Inilah pekerjaan Allah, yaitu supaya kamu percaya akan Dia, yang telah diutus Allah. Karena itu mereka berkata kepadanya, "Lalu tanda ajaib apakah yang engkau tunjukkan, supaya kami dapat melihatnya dan lalu percaya kepadamu? Apakah yang akan engkau kerjakan? Nenek moyang kami makan mana di padang gurun, sebagaimana ada tertulis, Ia memberi mereka roti dari surga untuk dimakan." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, tetapi Bapakku yang memberi kamu roti yang benar yang dari surga. Karena roti dari Allah itulah Dia yang turun dari surga, dan yang memberi hidup kepada dunia ini. Kemudian mereka berkata kepadanya, "Tuhan, berilah kami roti itu senantiasa." Maka Yesus berkata kepada mereka, Akulah roti hidup itu, barang siapa yang datang kepadaku tidak akan pernah lapar, dan barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan pernah haus. Tetapi aku berkata kepadamu, bahwa kamu telah melihat aku, tetapi kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku, akan datang kepadaku, dan orang yang datang kepadaku, sama sekali tidak akan kubuang. Karena aku turun dari surga bukan untuk mengerjakan kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan inilah kehendak Bapa yang sudah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang diberikannya kepadaku, aku tidak kehilangan apapun, melainkan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Dan inilah kehendak Dia yang mengutus aku, supaya setiap orang yang melihat Putra itu, dan percaya kepadanya, mendapat hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Lalu orang-orang Yahudi itu bersungut-sungut kepadanya, sebab ia berkata, Akulah roti yang turun dari surga. Dan mereka berkata, "Bukankah Ia ini Yesus, putra Yusuf, yang bapa dan ibunya kita kenal? Lalu bagaimanakah Ia dapat berkata, 'Aku sudah turun dari surga'?" Maka Yesus menjawab dan berkata kepada mereka, Janganlah bersungut-sungut di antara dirimu sendiri. Tidak seorang pun dapat datang kepadaku, kecuali Bapa yang telah mengutus aku, menariknya, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Hal ini sudah tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka akan diajari oleh Allah, karena itu setiap orang yang sudah mendengar dan yang sudah belajar dari Bapa, itu datang kepadaku. Bukan berarti bahwa ada orang yang sudah melihat Bapa, kecuali dia yang datang dari Allah, dia sudah melihat Bapa. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa yang percaya kepadaku, mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, lalu mati. Inilah roti yang turun dari surga, supaya orang boleh makan daripadanya dan tidak mati. Akulah roti hidup yang turun dari surga, jika seseorang makan roti ini, ia akan hidup selamanya, dan roti yang akan kuberikan adalah dagingku, yang aku berikan untuk kehidupan dunia. Lalu orang-orang Yahudi itu bertengkar di antaranya sendiri, katanya, "Bagaimanakah orang ini dapat memberi kita makan dagingnya?" Kemudian Yesus berkata kepada mereka, Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau kamu tidak makan daging Putra Manusia, dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Karena dagingku adalah makanan yang sebenarnya, dan darahku adalah minuman yang sebenarnya. Barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam dia. Sebagaimana Bapa yang hidup itu telah mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang makan aku, ia pun akan hidup oleh aku. Inilah roti yang turun dari surga, bukannya seperti mana yang dimakan nenek moyangmu lalu mati. Barang siapa yang makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Segala perkataan ini dikatakan Yesus di dalam sinagoga, ketika ia mengajar di Kapernaum. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Ayat 60, karena itu banyak dari murid-muridnya, ketika mereka mendengar hal ini, berkata, "Ini perkataan yang keras, siapakah yang dapat mendengarnya?"
Ketika dari dalam dirinya Yesus mengetahui bahwa murid-muridnya bersungut-sungut akan hal ini, ia berkata kepada mereka, "Adakah ini mendatangkan syak kepadamu? Apakah jadinya jika kamu melihat Putra Manusia naik ke tempat di mana ia berada sebelumnya? Roh inilah yang memberi hidup, daging satu pun tidak ada gunanya. Perkataan-perkataan yang aku ucapkan kepadamu itulah roh dan hidup. Tetapi ada beberapa dari kamu yang tidak percaya." Karena Yesus mengetahui dari permulaan siapa yang tidak percaya, dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Itulah sebabnya aku sudah berkata kepadamu, bahwa tidak seorang pun dapat datang kepadaku, kecuali hal itu diberikan kepadanya oleh Bapa-Ku." Sejak waktu itu banyak dari murid-muridnya mengundurkan diri, dan tidak lagi berjalan dengan dia. Pengakuan Petrus. Ayat 67, kemudian Yesus berkata kepada ke-12 murid itu, "Kamu hendak pergi jugakah?" Lalu Simon Petrus menjawab kepadanya, "Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Engkaulah yang mempunyai perkataan-perkataan hidup yang kekal. Dan kami sudah percaya serta yakin, bahwa Engkaulah Kristus Putra dari Allah yang hidup." Yesus menjawab kepada mereka, "Bukankah aku sudah memilih kamu 12 orang, tetapi seorang daripadamu adalah iblis?" Ia berbicara tentang Yudas Iskariot, putra Simon, seorang dari ke-12 murid itu, karena dialah yang akan menyerahkan dia.